Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nini Salman, NIM 358 dari kelas D 2019. Di sini saya akan menjelaskan tentang paraphilia disorder. Dari bahasan yang akan saya jelaskan terdiri dari definisi dari paraphilia, faktor penyebab paraphilia, kriteria gangguan paraphilia, dan dampak dari paraphilia. Paraphilia sendiri merupakan gangguan seksual di mana seseorang mengalami dorongan seksual yang berulang dan fantasi yang melibatkan objek bukan manusia atau pasangan yang tidak tepat tanpa persetujuan dalam situasi yang menyakitkan atau merendahkan. Terdapat 3 perspektif faktor penyebab paraphilia. Yang pertama, teori belajar. Stimulus yang tidak bisa menjadi stimulus terkondisi untuk rangsangan seksual akibat pemasangannya dengan aktivitas di masa lalu. Yang kedua, psikodinamika, yaitu kecemasan katarsi yang tidak terselesaikan dari masa kanak-kanak yang menyebabkan rangsangan seksual dipindah pada objek atau aktivitas yang lebih aman. Yang ketiga, multifaktor, yaitu penganiayaan seksual atau fisik pada masa kanak-kanak yang dapat merusak pada pola rangsangan seksual yang normal. Kriteria gangguan paraphilia. Yang pertama, exhibitionism, yaitu gangguan seksual di mana individu terangsang secara seksual dengan menunjukkan alat genitalnya pada orang yang tidak dikenal. Yang kedua, fetishisme, yaitu paraphilia di mana individu menggunakan salah satu objek tidak hidup atau bagian tubuh sebagai fokus dari minat dan rangsangan seksual. Yang ketiga, transvestic fetishisme, yaitu paraphilia pada pria heteroseksual yang ditandai dengan adanya dorongan seksual yang persisten dan kuat untuk mengenakan pakaian wanita. Selanjutnya, voyeurism, yaitu suatu jenis paraphilia yang ditandai oleh adanya dorongan seksual berulang yang melibatkan menonton atau memperlihatkan orang lain yang sedang berada pada situasi seksual di mana mereka tidak menduganya. Yang kelima, frotteurism, yaitu suatu bentuk paraphilia yang memiliki karakteristik adanya dorongan seksual berulang yang melibatkan tindakan menabrakkan diri atau menggesek-gesekkan diri ke orang lain tanpa izin untuk mendapat kepuasan seksual. Yang keenam, pedofilia, yaitu suatu bentuk gangguan seksual yang ditandai oleh dorongan seksual yang persisten dan terkait dengan fantasi yang melibatkan aktivitas seksual dengan anak-anak yang belum puber. Selanjutnya yaitu sexual masochism, yaitu suatu penyimpangan seksual di mana individu memiliki fantasi dan dorongan seksual yang melibatkan perasaan dipermalukan, diikat, dicambuk, atau dibuat menderita dalam bentuk lainnya. Yang terakhir yaitu sexual sadism, yaitu gangguan seksual yang melibatkan dorongan seksual serta fantasi yang terkait untuk melakukan suatu tindakan, di mana seseorang dapat terangsang secara seksual dengan menyebabkan penderitaan fisik atau rasa malu pada orang lain. Dampak dari gangguan paraphilia sendiri yaitu dapat menyebabkan stres pada individu, bahkan dalam pencapaian kepuasannya akan mengalami resiko yang berbahaya, baik itu bagi diri sendiri maupun orang lain, serta menimbulkan hambatan yang secara signifikan pada bidang sosial, pekerjaan, maupun bidang lainnya. Sekian penjelasan tentang paraphilia disorder dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.